Eco-farming berbasis lansia, jalan sunyi menuju kebermanfaatan dan kemuliaan usia senja. Di tengah arus modernitas yang serba cepat, lansia seringkali terdorong ke pinggir kehidupan sosial. Mereka dipersepsikan sebagai kelompok yang telah selesai perannya, cukup dirawat, dijaga, dan diistirahatkan. Namun, gagasan yang diinisiasi oleh Ramlan Tuanku Guru, RTG, melalui Rumah Sunnah Lansia Indonesia justru membalik cara pandang ini secara mendasar. Lansia bukan akhir dari produktivitas, melainkan awal dari kebermaknaan yang lebih dalam. Salah satu manifestasi gagasan tersebut adalah eco-farming berbasis lansia, sebuah pendekatan yang memadukan pertanian alami, spiritualitas, dan pemberdayaan manusia. Eco-farming berbasis lansia bukan sekadar aktivitas bercocok tanam. Ia adalah filosofi hidup yang mengembalikan manusia pada fitrahnya, dekat dengan alam, tenang dalam jiwa, dan bersih dalam niat. Dalam konteks ini, lansia ditempatkan sebagai subjek utama, bukan objek belas kasihan. Mereka diberi ruang untuk tetap berkarya sesuai kapasitasnya, melalui aktivitas ringan seperti menanam sayur, merawat tanaman herbal, atau mengelola kebun kecil yang produktif. Aktivitas ini bukan hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menghidupkan kembali rasa dibutuhkan, sebuah kebutuhan psikologis yang seringkali hilang di usia senja. Lebih dari itu, eco-farming dalam perspektif RTG memiliki dimensi spiritual yang kuat. Setiap prosesnya dipandang sebagai ibadah, menanam adalah sedekah kehidupan, merawat adalah amanah, dan memanen adalah bentuk syukur. Lansia tidak hanya bekerja dengan tangan, tetapi juga dengan hati yang berzikir dan pikiran yang bertafakur. Disinilah konsep tarekat sunyi menemukan ruang praksisnya, bahwa kesunyian bukanlah keterasingan, melainkan jalan untuk mendekat kepada Allah melalui perenungan dan kesadaran diri. Kebun menjadi ruang zikir, tanah menjadi media tafakur, dan tanaman menjadi saksi keikhlasan. Dalam kerangka yang lebih luas, eco-farming berbasis lansia juga menjadi fondasi bagi apa yang disebut sebagai ekonomi putih, sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kejujuran, keterbukaan, dan keberkahan. Hasil kebun tidak hanya dikonsumsi sendiri, tetapi juga dapat dikelola menjadi produk bernilai ekonomi seperti sayuran organik, tanaman obat, atau olahan herbal sederhana. Dengan demikian, lansia tetap memiliki akses terhadap kemandirian finansial, tanpa harus terjebak dalam sistem yang eksploitatif. Mereka berpenghasilan, tetapi tetap dalam koridor nilai yang bersih dan bermartabat. Lingkungan yang dibangun dalam konsep ini pun tidak semata fisik, melainkan ekosistem kehidupan yang utuh. Rumah-rumah sederhana berpadu dengan kebun kolektif, ruang ibadah terbuka, serta area sunyi untuk tafakur. Ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi ruang hidup yang menenangkan, sebuah miniatur peradaban yang berlandaskan nilai putih, yang diusung RTG, kesucian niat, kejernihan hati, dan keterbukaan dalam interaksi sosial. Dalam ruang seperti ini, lansia tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga hidup dengan kualitas yang lebih bermakna. Keberpihakan terhadap lansia dalam model ini tampak nyata dan substansial. Lansia tidak lagi diposisikan sebagai beban, tetapi sebagai sumber hikmah dan keberkahan. Mereka tidak dibiarkan dalam kesepian, tetapi dihidupkan dalam kebersamaan yang produktif. Mereka tidak dipasifkan, tetapi diaktifkan kembali dalam peran yang sesuai dengan kondisi mereka. Transformasi ini bukan hanya berdampak pada individu lansia, tetapi juga pada masyarakat luas, mengubah cara pandang terhadap usia tua dan membangun budaya yang lebih menghargai siklus kehidupan manusia. Dengan demikian, eco-farming berbasis lansia bukan sekadar program sosial atau kegiatan ekonomi alternatif. Ia adalah gerakan peradaban yang menggabungkan dimensi ekologis, spiritual, dan kemanusiaan dalam satu tarikan nafas. Dari kebun-kebun sederhana yang dikelola oleh tangan-tangan renta, lahir sebuah pesan besar, bahwa kebermanfaatan tidak mengenal usia, dan kemuliaan hidup justru dapat mencapai puncaknya di masa senja. Pada akhirnya, gagasan ini mengajarkan bahwa merawat lansia bukan hanya soal memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga membuka jalan agar mereka tetap memberi makna bagi kehidupan. Dan melalui eco-farming, jalan itu tidak hanya terbuka, tetapi juga tumbuh, berakar, dan berbuah dalam keberkahan yang berkelanjutan.